Bab 4026 Kekacauan Harta Karun Spiritual. Pria berbaju hitam mengambil kendali ruang lagi dan menghindari pukulan Ye Bufan. Melihat harta karun yang dia cari hilang, matanya menjadi sangat dingin. "Nak, tolong beri aku 2 anak panah ini secepatnya, kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini." Keduanya telah bertarung sampai titik ini, dan Ye Bufan secara alami tidak akan mundur, apalagi menyerahkan panah pembunuh langit itu. "Serahkan 3 buah konsentrasi, atau aku harus membunuhmu hari ini. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu membunuhku." Pukulannya menembus udara. "Setelah berjuang sekian lama, saya sudah memiliki cukup pengalaman." Ye Bufan tidak mengelak, tapi mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menerima pukulan, dan dia mundur 7 atau 8 langkah. Pria berbaju hitam hendak melancarkan pukulan kedua, tapi dia merasakan aura kehancuran yang sangat kuat datang dari belakangnya. Tiba-tiba, tubuh Tao datang di belakangnya dan menggunakan tinju dewa pemusnahan. Karena terkejut, dia dengan cepat mengendalikan ruang untuk menghindari pukulan itu, tetapi saat dia muncul, tubuh Tao lain muncul di belakangnya dan meninju dengan pukulan yang sama. Ini adalah strategi yang Ye Bufan buat. Lawannya sangat pandai mengendalikan ruang. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tapi dia bisa mengendalikan tubuh Dao 3 lawan 1. Dalam hal ini, situasi sebelumnya segera berbalik. Alih-alih bersikap pasif dan dipukuli, ia mengambil kendali penuh atas inisiatif tersebut. Faktanya, inilah yang terjadi, dan pria berbaju hitam itu mulai panik. Meskipun sihir luar angkasanya sangat kuat, dia terus-menerus diserang oleh 2 tubuh Tao secara bergantian. Dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Bufan tersenyum tipis, "Aku akan melepaskanmu jika aku menyerahkan 3 buah konsentrasi. Aku akan melakukan apa yang aku katakan." "Wah, kamu memaksaku melakukan ini." Dan ada tatapan tegas di matanya. Akhirnya, dia mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah cincin logam muncul di jari tengahnya. Benda ini sebelumnya disembunyikan, tetapi sekarang tampak seperti cincin, yang terlihat sangat biasa. Tapi ketika Ye Bufan melihat benda ini, pupil matanya menyusut. Meskipun cincinnya kecil, aura kekacauannya sangat kaya. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Dia mempraktikkan teknik budidaya kekacauan, dan dia juga memegang botol pemurnian iblis dan busur penghancur matahari di tangannya sekilas. Telah berada di alam abadi begitu lama, dia juga tahu betapa langka dan berharganya harta karun spiritual kekacauan. Dia telah melihat begitu banyak kaisar abadi, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang memiliki harta karun seperti itu, tetapi hari ini saya melihatnya di tangan orang ini. Masih ada pengetahuan. Begitu pria berbaju hitam selesai berbicara, cincin perak di tangannya berubah menjadi angin setinggi 3 kaki, dan menusuk tubuh Tao di depannya dengan pedang. Metode serangannya dalam mengendalikan hukum ruang angkasa tidak mungkin dihindari oleh orang biasa, dan pedang itu menusuk dada Dao Shen dengan kuat. Jika ditempatkan sebelumnya, dengan kekuatan perlindungan yang kuat dari cermin emas abadi, serangan lawan tidak mungkin ditembus. Namun di depan pedang yang diubah oleh harta karun spiritual kekacauan, tubuh Tao itu seperti kertas, dan dadanya langsung dihancurkan oleh pedang tajam dan menghilang dalam kehampaan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi kawat logam tipis yang panjangnya sekitar 10 kaki, yang menembus alis tubuh Tao kedua tanpa halangan apapun. Setelah 2 gerakan, 2 tubuh Dao terbunuh, yang membuat Ye Bufan merasakan hawa dingin di hatinya. Metode serangan orang ini dalam mengendalikan ruang sangat dahsyat. Alasan mengapa dia mampu melawan sebelumnya adalah karena tubuhnya yang kuat. Tapi sekarang pria berbaju hitam telah menggunakan Chaos Spirit Tracer. Kombinasi keduanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Tidak, kita harus menahan keterampilan gerakan spasial lawan, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Menghadapi pria berbaju hitam ini, Ye Bufan lebih serius dari sebelumnya. Pihak lain dapat mengontrol ruang, jadi meskipun dia melarikan diri ke Istana Raja Naga, dia mungkin tidak dapat memastikan keselamatannya. Alangkah baiknya jika saya bisa mengontrol pergerakan spasial lawan, tapi saya tidak punya domain, jadi apa yang harus saya lakukan?
Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, dan dia teringat akan Raja Abadi Donghua dari sebelumnya. Kemudian dia membalik pergelangan tangannya, dan piringan formasi muncul di telapak tangannya. Itu adalah formasi baja yang dibentuk oleh dinding jari sebelumnya. Pada saat itu, untuk mencegah Donghua melarikan diri, dia menyempurnakan benda ini, dan kebetulan berguna sekarang. Dengan pemikiran, pelat susunan berputar, ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan dengan cepat membentuk dinding jari menjadi susunan baja. Pada saat ini, benang perak di tangan pria berbaju hitam berubah menjadi tombak dan menusuk ke arahnya. Puff! Tombak itu menembus kehampaan dan mengeluarkan suara yang tumpul, tapi tidak sampai ke Ye Bufan. Ada kilatan keterkejutan di mata pria berbaju hitam itu. Menurut skill gerakannya, dia seharusnya berjalan di depan lawan dan menembaknya tepat di dada. Namun hasilnya jauh berbeda dari yang diharapkan. Kekuatan harta karun spiritual chaos tidak berkurang, namun teknik gerakannya gagal menembus ruang. Apa yang terjadi? Ini sebenarnya sebuah formasi. Wah, bagaimana kamu melakukan itu? Saat ini, dia sudah bisa merasakan fluktuasi formasi, tapi dia terkejut. Formasi macam apa ini yang sebenarnya bisa menahan ruang? Di saat yang sama, dia juga kagum dengan kecepatan formasi lawan. Itu terlalu cepat. Jika dia lebih lambat, dia bisa saja membunuh lawannya. Melihat dinding jari yang dibentuk menjadi formasi baja itu efektif, Ye Bufan menghela nafas lega. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Meskipun formasi tersebut tidak dapat sepenuhnya memblokir pria berbaju hitam, namun dapat sangat mengurangi kecepatan lawan, sehingga memudahkan dia untuk menghadapinya. Pergilah ke neraka, Ye Bufan berteriak, dan sekali lagi menggunakan Yiki untuk mengubah 3 makhluk murni, dan kedua tubuh Tao itu bergegas maju bersama. Orang ini benar-benar menakutkan, dan metodenya tidak ada habisnya, benar-benar di luar dugaannya. Terutama harta karun spiritual chaos, yang tidak bisa dihancurkan. Lebih baik menjauhinya, jika tidak, Anda akan dengan mudah kehilangan nyawa. Belajar dari masa lalu, Ye Bufan berhati-hati dan menjaga jarak yang cukup dari pria berbaju hitam. Dia hanya memanggil 2 tubuh Dao untuk menyerang. Bagaimanapun, lawan hanya bisa dihancurkan, bukan dibunuh. Pertarungan berikutnya sekali lagi memasuki keadaan cemas. Terikat oleh formasi baja yang dibentuk oleh dinding jari, meskipun kecepatan pria berbaju hitam yang memegang harta karun roh kekacauan sangat berkurang, kekuatan serangannya masih sangat cepat. Terutama cincin harta karun spiritual kekacauan yang berubah menjadi pedang, tombak, dan cambuk dalam sekejap mata. Selama kedua tubuh Tao itu disentuh, mereka akan segera menghilang. Untungnya, Ye Bufan ada di sini, dan tubuh Tao segera menghilang dan mengembun, dan serangan itu tidak berhenti sama sekali. Pria berbaju hitam memegang harta karun spiritual kekacauan di tangannya. Saat melawan kedua penganut Tao itu, dia melihat ke arah Ye Bufan. Jika ingin menang sepenuhnya, Anda hanya bisa menyelesaikan lawan. Namun, dengan kekuatannya yang tertahan, sulit untuk menembus 2 tubuh Tao di depannya, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan cara yang baik. Dan saat dia memeras otak untuk memikirkan solusinya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saya melihat busur perunggu besar di tangan pemuda di depan saya. Itu memancarkan aura kekacauan yang kuat. Bab 4027. Siapa itu? Busur penghancur matahari sebenarnya ada di tanganmu. Pria berbaju hitam itu sekilas mengenali identitas busur penghancur matahari, lalu berhenti dan berbalik dan berlari, bergegas menuju dinding di sebelahnya. Jelas sekali bahwa dia tahu betapa kuatnya harta karun spiritual kekacauan ini, dan dia juga mengerti mengapa Ye Bufan ingin mengambil 2 panah penghancur surga tadi. Sekarang busur dan anak panah ada di tangan orang lain, setelah harta spiritual yang kacau ini digunakan, ia akan mengunci dirinya sendiri dan membuat mustahil untuk melarikan diri bahkan jika ia menginginkannya. Ye Bufan telah melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan pria berbaju hitam ini tanpa menggunakan busur penghancur matahari. Bagaimanapun, pihak lain juga tahu bahwa panah penghancur langit ada di tangannya, jadi tidak perlu merahasiakannya, jadi dia menggunakannya saja. Tapi aku tidak menyangka orang ini begitu licik. Sebelum dia bisa membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dia sudah menabrak tembok.
Sama seperti sebelumnya, pintu lain terbuka, mengarah langsung ke sisi lain. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan busur dan anak panahnya, dan mengejarnya dari belakang dengan pelat formasi membentuk formasi baja di dinding. Setelah melewati portal, di dalamnya terdapat lobi yang sama, yang membedakan hanyalah terdapat platform batu di tengahnya, namun platform batu tersebut kosong. Tidak ada penghalang pelindung, dan tidak ada harta karun di dalamnya. Dengan pengalaman 2 kali pertama, setelah Ye Bufan masuk, dia tanpa sadar melihat ke platform batu di tengah. Dan ketika dia mencari lagi, dia menemukan kilatan cahaya di sudut lobi. Sebenarnya ada susunan teleportasi di sini. Ketika Ye Bufan mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat, cahaya menyala dan pria berbaju hitam menghilang sepenuhnya. Awalnya, dia ingin mengejarnya melalui susunan teleportasi, tetapi begitu dia mendekat, semburan asap hitam muncul di depan matanya. Jelas bahwa lawan telah menghancurkan susunan teleportasi di sisi lain. Sialan, dia berhasil lolos. Ye Bufan merasa kesal untuk beberapa saat. Pria berbaju hitam ini terlalu misterius, dan metodenya sangat aneh dan kejam. Yang paling penting adalah 3 buah kondensasi. Selama dia mendapatkannya, dia bisa membiarkan kekuatan mentalnya menembus belenggu di depannya dan mencapai alam kaisar abadi. Tapi tidak ada cara lain. Jika Anda melarikan diri, Anda akan melarikan diri. Pria berbaju hitam pergi, dan seluruh lobi menjadi sunyi. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh, tetapi tidak ada gerakan lagi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan mulai memeriksa situasi di sekitarnya. Ketika dia sampai di platform batu, dia memastikan tidak ada apa-apa di sini, lalu berbalik untuk melihat sekeliling. Lobi itu kosong, kecuali koridor gelap yang tidak mengarah kemanapun. Tampaknya ketiga aula ini sesuai dengan 3 portal sebelumnya. Belum ada orang lain yang masuk. Bagaimanapun, formasi dan tingkat pembatasan di koridor tidak rendah, dan tidak bisa dibuka begitu saja. Ketiga aula itu digeledah lagi, tetapi tidak ditemukan apapun. Tampaknya hanya ada 2 harta karun utama di gua ini. 2 anak panah pembunuh langit jatuh ke tangannya, dan 3 buah konsentrasi lainnya diambil oleh pria kulit hitam misterius itu. Siapa lelaki ini? Ye Bufan tidak terburu-buru untuk pergi, dan mulai meninjau setiap bagian dari pria berbaju hitam di pikirannya. Lawan dapat dengan mudah menerobos batasan, memasuki koridor dan datang ke sini, dan dapat menemukan portal di dinding. Dia bahkan mengetahui susunan teleportasi terakhir dengan baik, dan jelas sangat akrab dengan situasi di sini. Mungkinkah dia pernah ke sini sebelumnya? Kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Jika Anda pernah ke sini, bagaimana mungkin Anda tidak mengambil panah pembunuh surga dan buah konsentrasi? Setelah berpikir lama, aku tidak tahu alasannya, jadi aku berhenti melanjutkan dan mulai memikirkan gaya bertarung pria berbaju hitam. Mampu mengontrol ruang jelas merupakan pertama kalinya saya melihat gerakan seperti ini. Jika dia tidak memiliki alam tubuh emas abadi, dia akan terbunuh seketika seperti orang-orang yang datang kemudian. Bagaimana pihak lain bisa melakukannya? Mungkinkah dikatakan sebagai atribut spasial? Tapi saya punya Chaos Immortal Yuan dan bisa mengubah atribut apapun, tapi saya tidak bisa mengontrol ruang. Ye Bufan mulai berpikir dengan hati-hati. Jika dia bisa mempelajari gaya bertarung lawan, kekuatannya akan meningkat secara signifikan meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat. Apa bedanya? Setelah berpikir lama, tiba-tiba ada sesuatu yang tergerak di dalam hatinya. Harus ada jarak yang sangat jauh antara memiliki atribut luar angkasa dan sepenuhnya mengendalikan ruang. Ini seperti makhluk abadi biasa yang memiliki kekuatan spiritual tetapi tidak dapat sepenuhnya mengontrol dan menggunakannya. Dan jika Anda memiliki pedang kesadaran ilahi, Anda dapat mengerahkan kekuatan tempur yang jauh melebihi orang biasa. Nampaknya pria berbaju hitam ini memiliki teknik yang unik, sama seperti teknik kesadaran ilahi, sehingga ia bisa mengendalikan ruang. Sayangnya saya hanya memiliki Chaos Immortal Yuan. Saya dapat mengubah atribut ruang, tetapi saya tidak dapat melakukannya seperti yang lain. Adapun metode pengendalian ruang lebih berharga daripada metode kesadaran spiritual. Itu tidak termasuk dalam warisan sekolah kedokteran kuno. Jika bisa diperoleh, itu hanya bisa bergantung pada kebetulan.
Lalu aku memikirkan harta karun spiritual kekacauan di tangan pria berbaju hitam. Aku benar-benar tidak tahu harta macam apa itu. Harta itu terus berubah, tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan serangannya berkali-kali lebih tinggi daripada senjata abadi terbaik. Jika lawan menggunakan harta karun spiritual kekacauan ini dalam serangan diam-diam pertama mereka padaku, aku mungkin terbunuh di tempat. Tampaknya pihak lain tidak ingin terekspos dengan mudah. Belakangan, dia benar-benar terpaksa mengeluarkannya. Mampu mengendalikan ruang, memiliki kekuatan untuk membunuh lintas level, dan memiliki harta karun spiritual kekacauan, identitas orang ini sama sekali tidak sederhana. Meskipun Ye Bufan tidak bisa menebak identitas pihak lain, dia memiliki arahan umum. Dia seharusnya bisa menebaknya jika dia bertemu Zhuge Qingyang dan yang lainnya dan menanyakannya di masa depan. Tidak lagi memikirkan pria berbaju hitam, dia membalik pergelangan tangannya, dan dua anak panah pembunuh langit muncul di telapak tangannya. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Ye Bufan memegang kedua anak panah ini di tangannya dan sangat bersemangat. Panah penghancur langit sebelumnya hancur, menyebabkan dia kehilangan salah satu kartu truf terkuatnya, tapi sekarang dia menemukan dua kartu as sekaligus. Bahkan jika dia sekuat pria berbaju hitam, dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ketika dia mengeluarkan busur penghancur matahari, yang menunjukkan kekuatan harta karun spiritual kekacauan ini. Panah sebelumnya agak rusak saat diperoleh, dan karena itu, panah tersebut hancur saat peta batu ditembakkan. Dua di depan mereka benar-benar berbeda. Mereka adalah anak panah pembunuh langit yang utuh. Mereka memiliki aura kekacauan yang kuat dan niat membunuh yang membuat orang merasa mati rasa. Dengan hal ini, bahkan jika dia bertemu Gong Sukan lagi, dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar di hatinya, dan dia dapat membunuhnya jika dia menemukan kesempatan. Menyingkirkan kedua anak panah itu, aku merasakan sedikit penyesalan di hatiku. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan buah kondensasi. Sekarang setelah harta karun itu hilang, dia berhenti tinggal, berbalik, berjalan keluar koridor, dan kembali ke lobi di pintu masuk. Begitu saya keluar, saya melihat belasan orang menunggu di sini, beberapa di antaranya pernah saya temui sebelumnya, dan beberapa datang ke sini belakangan. Totalnya ada 17 atau 8 orang. Namun, Kaisar Abadi berjanggut dari sebelumnya tidak muncul. Pihak lain bersembunyi atau ketakutan dan sudah mundur dari sini. Ye Bufan tidak ingin memperhatikan orang-orang ini dan hendak keluar melalui pintu. Tapi dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh muncul dan Kaisar Abadi yang besar menghalangi jalannya. Meskipun budidayanya baru pada tahap awal Kaisar Abadi, sikapnya sangat arogan. Kamu ingin pergi? Siapa yang menyuruhmu pergi? Ye Bufan meliriknya, aku bisa pergi jika aku mau, apa hubungannya denganmu? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, keluar dari jalanku. Anak yang sombong. Melihat pihak lain bahkan lebih sombong daripada dirinya, Kaisar Abadi yang besar menjadi marah. Serahkan harta karun di dalamnya, dan aku bisa melepaskanmu, jika tidak kamu akan mati. Bab 4028, kamu ingin membunuhku. Ye Bufan meliriknya dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan membunuhku? Kaisar Abadi yang besar tersenyum dingin, jika kamu ingin bertahan hidup, serahkan saja harta yang kamu dapatkan darinya. Ye Bufan melihat sekeliling lagi berkumpul bersama, apakah kalian semua memiliki gagasan yang sama? Ya, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keserakahan. Yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh orang dan menyita harta. Ye Bufan melirik mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan, sekelompok pecundang, mereka tidak berani masuk untuk mencari harta karun. Mereka ingin menunggu di sini untuk memetik buah persik. Apakah kamu memiliki kemampuan? Jangan terlalu sombong. Awalnya ada dua Kaisar Abadi tahap akhir di antara orang-orang ini, dan sekarang dia adalah yang terkuat. Dia datang ke depan semua orang dan tersenyum dingin, nak, karena kamu bisa keluar dari situ secara utuh, itu menunjukkan bahwa kamu cukup mampu, jadi bagaimana dengan dia? Dengan begitu banyak dari kita yang bergabung, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu tahu apa yang terjadi? Serahkan harta itu dengan patuh, dan kamu bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak kamu hanya akan mati.
Ternyata Kaisar Abadi berjanggut memimpin orang ke koridor, tapi dialah satu-satunya yang berlari keluar dengan panik, lalu segera pergi dari sini. Meskipun orang-orang yang tinggal di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, mereka dapat menebak bahwa mereka yang tidak keluar berada dalam bahaya yang lebih besar. Jadi Triangle A memikirkan sebuah cara. Semua orang tidak lagi memasuki lorong, tetapi menunggu di sini, menunggu untuk memetik buah persik. Bagaimanapun, hanya ada satu jalan keluar, dan orang di dalam cepat atau lambat akan keluar. Sebaliknya, menunggu dan melihat di sini jauh lebih aman daripada memasuki terowongan yang tidak diketahui. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu bersikeras mencari kematian. Wah, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya dengan jelas. Kaisar Abadi bermata segitiga sedikit tidak senang, dan wajahnya berubah. Sen hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, aura kehancuran yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Tidak bagus. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia membalas pukulannya. Aura kehancuran ini memberikan tekanan yang terlalu besar padanya, jadi dia bertindak tanpa ampun. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia berbalik, dia menerima pukulan keras dari belakang. Aura kehancuran yang dahsyat bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat langsung merobek organ dalamnya menjadi beberapa bagian. Puff! Kaisar Abadi bermata segitiga menyemburkan darah, bercampur dengan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya. Ye Bufan tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memanggil dua tubuh Tao untuk menyerang lawannya. Dia tertangkap basah dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan langsung terbunuh dengan satu pukulan. Begitu jiwa meluap, ia dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis di atas kepala. Segalanya tampak tiba-tiba, namun sebenarnya itu semua adalah bagian dari rencananya, dan dia bertindak cepat namun metodis. Setelah membunuh yang terkuat di antara manusia, akan lebih mudah bagi ikan kecil dan udang yang tersisa. Dia dan kedua Tao Shen mengambil tindakan bersama, dan kekuatan guntur yang dahsyat dari tinju Dewa Pemusnahan menyapu ke segala arah. Orang-orang ini berkumpul dan awalnya ingin mengandalkan kekuatan jumlah mereka untuk merampok harta satu sama lain. Tanpa diduga, dia tidak melihat apapun selain badai serangan yang dahsyat. Ye Bufan ditambah dua Tao Shen setara dengan 3 orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Meskipun lawannya memiliki lebih banyak orang, mereka masih tidak memiliki perlawanan sama sekali. Hampir dalam sekejap mata, semua orang ini terbunuh, dan jiwa mereka tersedot ke dalam botol pemurnian iblis. Hanya Kaisar Abadi besar dari sebelumnya yang dibiarkan berdiri di sana sendirian, tanpa ada waktu untuk bereaksi. Ye Bufan memberinya tatapan mengejek, apakah kamu akan membunuhku? Aku, Kaisar Abadi yang besar sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia hampir kencing di celana. Saya pikir pemuda yang tidak terlihat menarik itu hanyalah makhluk abadi, tetapi saya tidak menyangka dia begitu kuat. Pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Ye Bufan tidak memberinya kesempatan lagi. Bulan gelap diam-diam memenggal kepalanya dan mengambil jiwanya. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Bufan berhenti tinggal. Dia meninggalkan gua, berjalan melewati rawa, dan kembali ke alam kuno dewa. Tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menemukan tempat tersembunyi lainnya, memasang lebih dari selusin batasan, dan kemudian diam-diam memasuki istana Raja Naga. Meski kini ia sudah bebas dari ayah mertuanya, kemunculan tiba-tiba pria berbaju hitam itu masih memberinya tekanan besar. Ada orang seperti itu yang mengintai di dekatnya, yang mungkin mengancamnya kapan saja. Terlebih lagi, dia tetaplah orang kuat yang bisa mengendalikan ruang. Kembali ke istana Raja Naga, dia tidak mengganggu Situ Dianmo dan yang lainnya, sebaliknya, dia menandai area terpisah, mengeluarkan semua jarahan, dan mulai menghitungnya. Selama periode ini, saya membunuh banyak orang kuat dan memperoleh lusinan cincin penyimpanan, jadi tentu saja ada banyak harta karun di dalamnya. Mengesampingkan beberapa rumput peri, bahan pemurnian senjata, ramuan dan harta lainnya, sisa kristal peri berjumlah 2,5 miliar. Ini semua adalah hal sekunder.
Yang utama adalah Shenyuan dan di tangannya. Ada lebih dari 20 di antaranya yang dipadatkan dari jiwa kaisar abadi yang kuat. Melihat sumber daya di depannya, Ye Bufan berpikir sejenak dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia hanya berada di tahap tengah dari kaisar abadi, dan dengan tubuh emas abadi, dia sebanding dengan mereka yang berada di tahap akhir kaisar abadi. Jika Anda dapat menerobos ke puncak dewa abadi, dengan Chaos Immortal Yuan yang menentang surga, kekuatan tempur Anda dapat dibandingkan dengan puncak kaisar abadi, dan Anda akan memiliki keuntungan tertentu saat bertemu dengan pria berbaju hitam. Memikirkan hal ini, dia memasukkan lebih dari 20 pil esensi ilahi ke dalam mulutnya, lalu duduk di bukit yang terbuat dari kristal abadi, dan mulai menyerap esensi abadi dengan gila-gilaan. Tidak ada hambatan dalam Chaos Immortal Energy. Sekarang setelah bertenaga penuh, ia seperti pompa air raksasa, dengan panik menyerap energi spiritual abadi di sekitarnya. Shenyuan dan di dalam tubuh diserap terlebih dahulu, dan kemudian mulai menyapu kristal peri di sekitarnya dengan liar. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Bufan membuka matanya dan menemukan bahwa semua kristal peri di sekitarnya telah tersapu olehnya. Rasakan bahwa kekuatan Anda sendiri telah meningkat pesat, tetapi itu hanya pada tahap akhir dari Dewa Abadi. Ini, Ye Bufan meringis dan terdiam untuk waktu yang lama. Teknik Chaos Immortal jelas merupakan hal yang baik, tetapi juga menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Lebih dari 20 pil Shenyuan, ditambah 2,5 miliar kristal abadi bermutu tinggi, sumber daya budidaya yang sangat besar. Saya tidak menyangka bisa menerobos ke Kaisar Abadi, selama saya bisa mencapai puncak Dewa Abadi, tetapi pada akhirnya saya masih berpikir terlalu banyak, dan sekarang saya hanya berada di tahap akhir dari Kaisar Abadi. Tuhan Abadi. Aduh, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Masih ada yang harus dia lakukan, jadi dia diam-diam meninggalkan istana Raja Naga tanpa menyapa siapapun. Setelah keluar, dia langsung meninggalkan alam kuno abadi dan kembali ke Sekte Baodan. Tapi dia tidak masuk secara langsung, tapi diam-diam memasang jebakan puncak tingkat ke-11 di sekelilingnya. Yang paling dia inginkan sekarang adalah 3 pil konsentrasi di tangan pria berbaju hitam untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dengan cepat. Menurut logika ini, pihak lain juga harus mendambakan busur penghancur matahari dan anak panah penghancur langit di tangannya, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan mendatanginya. Selama lawan muncul, dia tidak bisa melarikan diri kali ini apapun yang terjadi, jadi dia memimpin dalam menyiapkan formasi. Setelah melakukan semua ini, dia secara resmi muncul dan berjalan ke gerbang gunung. Bab 4029, menuju ke kota Tiansheng. Tuan Ye, Anda kembali. Sejak Ye Bufan pergi, Tuan Wei Xin dan Xia Qinying telah menantikannya, dan sekarang mereka melihatnya memasuki pintu dan segera menyapanya. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Xia Qinying memandang Ye Bufan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemudian menghela nafas lega setelah memastikan bahwa pihak lain tidak terluka. Saya baik-baik saja. Wei Xin melirik ke belakangnya, di mana Feng Kun? Orang tua itu tidak berbohong kepada Tuan Muda, bukan? Saya telah membunuh ayah dan anak. Ye Bufan tidak berbohong menyembunyikan apapun dari master dan muridnya. Dia menceritakan apa yang terjadi secara singkat dan padat. Termasuk soal menemukan gua kuno, namun menyembunyikan panah pembunuh langit. Lebih baik tidak memberitahu mereka hal semacam ini, jika tidak hanya tidak akan ada manfaatnya, tetapi juga dapat menyebabkan kematian bagi pihak lain. Guru dan murid Wei Xin juga orang yang berakal sehat. Mereka menanyakan hal-hal yang patut ditanyakan tetapi bukan tentang hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Mereka tahu betul bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak akan mendapatkannya meskipun mereka pergi. Ye Bufan masih sangat mengagumi karakter kedua guru dan murid itu, lalu bertanya, "Senior, Anda berpengetahuan luas, apakah Anda tahu ada orang kuat yang bisa mengendalikan ruang dengan kekuatan Dewa Abadi Puncak?" Peak Immortal Lord, mengontrol ruang. Wei Xin menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, di antara atribut utama, ruang adalah yang paling sulit untuk dikendalikan dan dikuasai. Saya belum pernah melihat makhluk abadi dengan atribut luar angkasa, apalagi yang abadi. Tuan bisa mengendalikan ruang. Belum lagi Raja Abadi,
bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa melakukan itu. Ye, Bufan bertanya lagi, kalau begitu, tahukah Anda Kaisar Abadi mana yang bisa mengendalikan ruang? Orang tua ini juga tidak tahu. Wei Xin menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit merah. Sekte Baodan awalnya terletak di tempat terpencil, dan telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Ia tidak memiliki banyak informasi tentang dunia luar, dan ia bahkan lebih sedikit mengetahui tentang Kaisar Abadi. Bufan awalnya hanya bertanya dengan santai, tidak menaruh banyak harapan, dan bahkan tidak bertanya tentang kepemilikan harta karun spiritual chaos oleh pihak lain. Tampaknya jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus bertanya kepada seseorang seperti Suge Qingyang. Dengan pengetahuannya, Anda harus bisa menemukan beberapa petunjuk. Setelah mengobrol sebentar, Xia Qinying bertanya, Tuan Ye, kapan fondasi saya akan stabil? Kapan saya bisa menggunakan esensi abadi, dan kapan saya bisa membuat ramuan lagi? Sekitar setengah bulan. Tunggu sebentar. Saya akan memberi Anda beberapa ramuan untuk memperkuat tubuh Anda dan memperkuat tubuh Anda. Seharusnya bisa stabil dalam waktu setengah bulan. Namun, ini hanya permulaan, masih tidak akan bisa menyerang Kaisar Abadi dalam waktu singkat. Oh, berita ini beragam. Xia Qinying senang sekaligus sedikit kecewa. Oke, apapun yang terjadi, saya harus berpartisipasi di final kompetisi Raja Alkimia. Bahkan jika saya tidak mendapatkan kuota untuk alam spiritual Pak Abadi, saya masih bisa mengumpulkan beberapa pengalaman dan bersiap untuk waktu berikutnya. Bufan mengangguk, oke, setengah bulan lagi. Ayo pergi bersama. Dia tidak pergi terburu-buru, ingin melihat apakah dia bisa menunggu di sini sampai pria berbaju hitam itu datang. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan mental Anda harus mencari peluang, dan buah konsentrasi ada di depan Anda. Sekarang tergantung apakah pria berbaju hitam akan datang untuk merebut busur penghancur matahari. Selanjutnya, dia meresepkan obat mujarab dan membantu Xia Qinying menyempurnakan sejumlah ramuan yang akan memperkuat tubuh dan memperkuat tubuh. Seiring berjalannya waktu, ia terlihat santai, namun nyatanya sarafnya selalu tegang menunggu kedatangan pria berbaju hitam itu. Namun setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan masih belum ada seorang pun yang terlihat. Ye Bufan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Secara logika, jika dia memiliki harta karun spiritual kekacauan di tangannya, orang itu tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Tapi dia tidak muncul setelah menunggu sekian lama. Mungkinkah pihak lain tahu bahwa dia telah memasang jebakan, atau dia melihat formasi tersembunyinya? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Formasi yang saya buat adalah formasi puncak tingkat ke-11, dan sangat tersembunyi sehingga kebanyakan orang bahkan tidak dapat melihatnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak muncul, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat hari kompetisi Raja Alkimia semakin dekat, Xia Qinying hampir pulih. Akhirnya, dia menyerah menunggu dan berangkat bersama Wei Xin dan 3 lainnya. Bahkan setelah meninggalkan Sekte Baodan, dia selalu tetap waspada. Jika lawan tidak mengambil tindakan karena dia telah mengatur formasi, kemungkinan besar dia akan menyerang secara tiba-tiba setelah pergi. Musuh yang menguasai aturan ruang angkasa jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Namun 10 hari telah berlalu, dan pria berbaju hitam itu masih belum juga muncul. Tuan Ye, apakah Anda mengkhawatirkan sesuatu? Xia Qinying datang ke sisinya dan keduanya berjalan berdampingan. Selama 20 hari akur ini, hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Dia memandang pria di depannya dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya. Selama berhari-hari, Xia Qinying telah bertukar pengalaman alkimia dengan Ye Bufan. Pada awalnya, dia memiliki mentalitas tentatif dan ingin melihat seberapa dalam pencapaian alkimia pihak lain. Dia bahkan memiliki pemikiran untuk membantu. Bagaimanapun, dia adalah ahli ramuan tingkat 11 dan memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Untuk membalas kebaikan pihak lain karena telah menyingkirkan Feng Kun dan putranya, ada baiknya juga memberikan beberapa bimbingan dan bimbingan. Tapi setelah pertukaran, saya menemukan bahwa keterampilan alkimianya jauh lebih tinggi daripada saya. Tidak peduli apa yang dia tanyakan,
dia akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, bahkan lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Dia tidak dapat memahami bagaimana pria ini bisa memiliki keterampilan alkimia tingkat tinggi. Dia tidak mengetahui kedalamannya selama berhari-hari. Sebaliknya, dia merasa bahwa kesenjangan antara keduanya semakin lebar. Tidak apa-apa, Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Di mana kita sekarang dan seberapa jauh jaraknya?" Telah meninggalkan Sekte Xingyao, lingkup pengaruh kini telah mencapai batas Tianshengmen, dan akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai kota Tiansheng. Oh, tanda seru petik 2, suara terkejut datang dari belakang. Apakah Peri Qinying itu ada di depanmu? Mereka bertiga menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda berjubah putih berlari dari kejauhan. Dia tampak agak tampan dan menatap Xia Qinying dengan kegembiraan di matanya. Pria ini sangat cepat, dan budidayanya telah mencapai puncak guru abadi. Peri Qinying, ini benar-benar kamu. Kupikir aku hanya bisa bertemu denganmu ketika kita sampai di kota Tiansheng. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Sebelum pria itu bisa menyelesaikannya kata-kata, seseorang berdiri di sampingnya. Lalu terdengar dengusan dingin, "Pu Tiancheng, kamu sangat tidak tahu malu. Adik perempuan Qinying jelas ditakdirkan untukku, kamu kebetulan mendapatkan keuntungan." Pemuda berjubah hitam mendatangi kerumunan dan memandangnya. Penampilannya agak lebih kasar dibandingkan pemuda berjubah putih. Auranya sama kuatnya, dan dia sudah berada di puncak Master Abadi. Setelah pemuda berjubah putih melihatnya, senyuman di wajahnya langsung menghilang. "Tong Lingbo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini yang kamu sebut kakak muda Qinying?" Bab 4030. Dinamakan Kaisar Abadi. Tong Lingbo berkata dengan marah, "Aku tidak berteriak. Mungkinkah kamu? Kamu adalah katak. Jangan berpikir untuk makan daging angsa." Pu Tiancheng membalas, "Kamu adalah katak. Menyerah saja, kami berpikiran sama dengan Peri Qinying." Mereka berdua berdebat satu sama lain, dan tiba-tiba berbalik, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekitar mereka, dan Ye Bufan dan yang lainnya sudah berada ribuan kaki jauh. Kali ini mereka buru-buru tutup mulut dan mengejarnya dari belakang. "Peri Qinying, jangan pergi. Saudari muda Qinying, tunggu aku. Bisakah kita pergi bersama?" Melihat kedua orang itu menyusul, wajah cantik Xia Qinying sedingin es. Meskipun dia ingin mengusir mereka berdua, bagaimanapun juga, mereka sangat akrab satu sama lain. Terlebih lagi, latar belakang keluarga mereka luar biasa, dan dia adalah murid dari Sekte Bao dan untuk mempertimbangkan martabat. "Tidak apa-apa pergi bersama kami, tapi aku benci kalau orang bertengkar. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pertengkaran, aku berjanji tidak akan pernah bertengkar lagi." Melihat sikapnya, mereka berdua tersenyum, berusaha menyenangkan satu sama lain, lalu ikuti di belakang. Bagaimanapun, Wei Xin adalah penguasa sebuah sekte dan satu generasi lebih tua dari mereka berdua. Tentu saja, tidak mudah baginya untuk terlalu ikut campur dalam perselisihan emosional antar junior berjalan ke depan. Pu Tiancheng dan keduanya mengikuti Xia Qinying, mata mereka berubah, dan akhirnya menatap Ye Bufan di sebelah mereka. Mereka menemukan bahwa ketika kekasih mereka memandang mereka, mereka sedingin es, tetapi ketika mereka berbalik, mereka tersenyum seperti bunga, yang membuat mereka sangat tidak bahagia. Pu Tiancheng bertanya, "Peri Qinying, saya ingin tahu siapa ini." "Ini teman saya Tuan Ye." Awalnya Xia Qinying tidak ingin memperhatikan kedua orang ini, tetapi karena pihak lain bertanya, dia melakukannya untuk mereka bertiga memberikan perkenalan. Tong Lingbo memandang Ye Bufan dengan senyuman di wajahnya, tapi matanya penuh permusuhan. Dengan Xia Qinying di sini, dia tidak berani melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak menghentikannya untuk memamerkan kekuatannya untuk membuat pihak lain mundur. Dia menangkupkan tangannya, "Keluarga Tongku, Tong Lingbo, seorang alkemis abadi tingkat ke-11 dengan kekuatan abadi puncak, ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia." Begitu dia selesai berbicara, Pu Tiancheng di sebelahnya memeluk hal yang sama pikirannya,
dia juga berkata, saya Pu Tiancheng dari keluarga Pu. Tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia berada di puncak guru abadi. Dia juga master alkimia abadi tingkat ke-11. Kali ini dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia. Setelah mereka selesai berbicara, keduanya sedikit bangga. Dia mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mereka berasal dari keluarga besar dan memiliki sifat arogansi. Selain itu, kekuatan dihormati di dunia peri, jadi saya merasa selama saya mengungkapkan identitas dan kekuatan saya, pihak lain pasti akan menghormati saya seperti dewa. Dia akan segera mundur ketika menghadapi kesulitan, dan bahkan mungkin berusaha mati-matian untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak menyadari bahwa mata Xia Qinying di sebelahnya penuh dengan ejekan. Saat dua orang mengungkap latar belakang keluarganya, mereka ingin menonjolkan latar belakangnya dan saling mengintimidasi. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa mereka memiliki latar belakang dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyingkirkan Feng Kun dan putranya dari keluarga Feng. Belum lagi dia hanyalah seorang guru abadi kecil, bahkan jika dia mencapai level kaisar abadi, dia sama sekali tidak berharga di depan orang lain. Adapun master alkimia abadi tingkat ke-11, apalagi itu. Tak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan keterampilan alkimia miliknya sendiri. Dan dia harus menghormati Tuan Ye. Melihat dua orang yang bangga itu, Ye Bufan tersenyum tipis. Dia tidak tahu tentang Xia Qinying, dia juga tidak tertarik untuk bersaing dengan kedua playboy ini. Dia menangkupkan tangannya dan menghadapinya dengan santai, saya Ye Bufan, dia hanyalah seorang dokter muda. Ketika Pu Tiancheng mendengar bahwa pihak lain tidak memiliki latar belakang dan hanya seorang dokter muda, kilatan rasa jijik muncul di benak Pu Tiancheng, mata. Namun, ketika saya melihat sikap pihak lain yang tidak rendah hati atau sombong, dan tidak melakukan apapun untuk menyenangkan saya merasa sangat tidak puas. Pu Tiancheng berkata kepada Xia Qinying, Peri Qinying, saya pergi ke wilayah bintang berburu beberapa waktu lalu untuk mencari peluang. Untuk memilih rumput peri tingkat ke-11, saya bertemu dengan dua monster kosong tingkat ke-11 yang menjaga. Biasanya saya harus melakukannya bisa pergi, tapi aku tidak melakukannya. Aku bertarung dengan dua monster dan akhirnya membunuh kedua monster itu. Meskipun mereka terluka parah, aku masih mendapatkan rumput peri tingkat ke-11. Petik 2. Kata keluarga itu. Dia melirik Ye Bufan untuk mencari tahu. Terakhir kali, wajahnya penuh kebanggaan. Jelas dia sengaja memamerkan prestasinya. Xia Qinying menggelengkan kepalanya sedikit. Pamer seperti ini sekarang tampak seperti badut di matanya, kekanak-kanakan dan konyol. Tong Lingbo tidak menyadari hal ini, dan melanjutkan, saya bertemu dengan 3 hantu gelap abadi selama pengalaman saya beberapa waktu lalu, dan semuanya berada di puncak budidaya guru abadi. Tapi kenapa, saya tidak takut, dan pertarungannya sangat gelap. Dan pada akhirnya, 1 lawan 3, ketiga hantu gelap dan makhluk abadi terbunuh. Keduanya melakukan apa yang mereka anggap sebagai perbuatan paling mulia dalam hidup mereka dan menambahkan beberapa bakat ekstra, hanya untuk memamerkan kekuatan mereka, kemampuan yang luar biasa. Setelah mengatakan ini, efeknya sangat buruk. Xia Qinying acuh tak acuh, dan bahkan Ye Bufan tidak peduli, seolah-olah tindakan heroik seperti itu adalah hal biasa baginya. Pu Tiancheng mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, Tuan Muda Ye terlihat bermartabat dan mengesankan, dan dia pasti memiliki prestasi yang luar biasa. Mengapa Anda tidak memberitahu kami dan biarkan kami mendengarkan dan mengagumi gaya Anda? Di parit yang sama dan berkata, ya, jika kita tidak menyadari pertengkaran kecil kita pasti melakukan sesuatu yang menggemparkan. Awalnya, Ye Bufan tidak ingin memperhatikan kedua orang ini, pamer, atau menjemput wanita, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kedua orang ini tidak tahu harus berbuat apa dan bersikeras menginjak kepalanya, itu agak menyebalkan. Kamu membicarakan hal ini, sebenarnya, aku tidak punya apa-apa. Aku baru saja membunuh 20 atau 30 kaisar abadi, dan salah satu dari mereka berada di puncak kaisar abadi. Itu sama sekali tidak berharga dibandingkan dengan mereka berdua. Kata-kata Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, tidak berlebihan.
Dalam satu pertempuran di alam kuno abadi, dia sebenarnya membunuh lebih dari selusin kaisar abadi. Sebelumnya, dia juga membunuh Si Kai dan Si Tu, termasuk kemudian Feng Kun dan putranya. Tapi apa yang dia tunjukkan sekarang hanyalah kekuatan dari Dewa Abadi. Kata-kata ini adalah lelucon di mata Pu Tiancheng dan mereka berdua, dan itu benar-benar model pembicaraan yang tidak masuk akal. Keduanya tertawa serempak, tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh ke depan dan belakang. Setelah cukup tertawa, wajah Tong Lingbo penuh dengan sarkasme, hahaha, aku terhibur sampai mati dengan membunuh 20 atau 30 kaisar abadi, dan masih ada kaisar abadi puncak. Itu omong kosong, beritahu aku apakah kamu pernah melihat puncak abadi kaisar. Pu Tiancheng tertawa, dan berkata, apa yang dikatakan saudara Tong salah. Mungkin dia membunuh 20 atau 30 ayam dan anjing, dan namanya adalah Kaisar Abadi. Salah satunya disebut Kaisar Abadi Puncak. Wajah Qin Ying dipenuhi amarah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian mengejek temanku? Adik perempuan Qin Ying, harap tenang. Bukannya kami tidak menghormatinya, hanya saja anak ini terlalu banyak bicara omong kosong. Dia hanya seorang abadi. Jika kamu bersikeras membual tentang membunuh kaisar abadi seperti membunuh seekor ayam, adik perempuan junior harus menjauh dari orang seperti ini dan jangan tertipu olehnya. Pu Tiancheng menepuk dadanya di sampingnya, iya, Peri Qin Ying, aku jamin aku bisa membunuh 10 kaisar abadi, katanya, sebanyak yang ada. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan beberapa orang, menghalangi jalan.